Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut tarif 19% yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi berlaku sejak 7 Agustus 2025. Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Menko Perekonomian, Susi Wijono Mugiarso, dalam keterangannya di Jakarta Pusat, Jumat 8 Agustus lalu. Ia mengatakan, berlakunya tarif tersebut berdasarkan Executive Orders yang dirilis oleh Gedung Putih pada 31 Juli lalu. Susi Wijono juga membeberkan strategi pemerintah dalam menyiasati tarif tersebut. Ia mengatakan, strategi yang dilakukan oleh Indonesia juga dilakukan oleh eksportir di dunia. Dalam keterangannya, ia menyinggung strategi front loading yang dilakukan sebelum tarif berlaku pada 7 Agustus 2025. Adapun strategi pihaknya yakni dengan menjaga urusan industri, urusan biaya logistik, dan urusan iklim investasi. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan deregulasi, yakni dengan mencabut Permendak Nomor 8 Tahun 2024 dan menggantinya dengan 9 Permendak baru yang mengatur urusan impor berdasarkan klaster komoditas. Java TV melaporkan. Kita beralih ke kabar ekonomi pemirsa. Ombudsman RI membeberkan alasan dari penyebab harga beras di pasar tradisional kerap berada di atas harga eceran tertinggi. Sementara di pasar modern justru sesuai dengan ketentuan. Adapun perbedaan tersebut dinilai berdasarkan skema subsidi silang dari pasar tradisional ke pasar modern. Skema subsidi silang terjadi karena stok beras yang harganya sesuai HET lebih banyak dialirkan ke pasar modern. Sementara pedagang pasar tradisional mendapatkan beras dengan harga yang sudah tinggi sehingga menjual beras di atas HET. Sementara itu, berdasarkan keterangan anggota Ombudsman RI, YK Hendra Fatika, pada Jumat 8 Agustus lalu, ia mengatakan bahwa kebijakan HET ini menguntungkan konsumen di pasar modern yang umumnya berasal dari kalangan atas. Sebaliknya, konsumen pasar tradisional harus membayar lebih mahal. Yana merekomendasikan agar Perum Bulog segera melepas stok beras ke pasar, termasuk yang berbau apek, namun masih bisa diolah kembali. Java TV melaporkan. Kita beralih ke kabar internasional. Pemerintah melalui wakil luar negeri, Armanata Nasir mengatakan bahwa Indonesia siap untuk menampung warga dari jalur Gaza yang terluka untuk diobati, asalkan mendapat persetujuan dari Palestina dan negara di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan oleh Armanata atau Tata dalam keterangannya pada Jumat 8 Agustus lalu. Selain menegaskan kesiapan pemerintah dalam menampung warga Gaza, Tata juga menambahkan bahwa hal tersebut merupakan bukti dari semangat Presiden Prabowo yang ingin membantu warga Gaza. Tata mengatakan bahwa penampungan tersebut akan dilakukan apabila hal tersebut merupakan permintaan dari seluruh negara di kawasan yang sesuai dengan solusi Liga Arab. Adapun solusi yang dimaksud adalah hasil pertemuan konferensi tingkat tinggi internasional PBB tentang implementasi solusi dua negara di New York pada 28 sampai 30 Juli 2025 lalu. Tata menegaskan bahwa Indonesia tidak mendukung segala upaya pemindahan paksa warga Palestina dari tanah airnya. Sebagai tambahan informasi, solusi dua negara merupakan kerangka yang disepakati komunitas internasional sebagai solusi konflik Israel-Palestina dengan mendirikan dua negara merdeka, berdaulat, berdampingan, dan saling menghormati. Java TV melaporkan. Selanjutnya terkait dengan masalah royalti musik, PT Mitra Bali Sukses selaku pengelola Migajoan telah membayar royalti sebesar 2,2 miliar rupiah
kepada Lembaga Manajemen Kolektif Sentra Lisensi Musik Indonesia atau LMK Selmi untuk penggunaan musik dan lagu periode 2022 hingga Desember 2025. Adapun pembayaran ini dilakukan sebagai bentuk kesepakatan untuk mengakhiri polemik permasalahan hukum antara pihak Mika Chowandi Bali dan LMK Selmi. Menurut keterangan Ramsudin Manulang, selaku kuasa hukum LMK Selmi di Kanwil Kementerian Hukum Bali, Jumat 8 Agustus lalu mengatakan perhitungan royalti yang dibayarkan pihak gacuan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, I Gusti Ayusasi Ira Pramita, selaku Direktur PT Mitra Bali Sukses, menekankan bahwa gerai gacuan telah membayar royalti hingga Desember 2025. Oleh karena itu, pihaknya akan memutar lagu hingga akhir tahun ini. Java TV melaporkan. Dari Kabupaten Nganjuk, penjual bendera merah putih dan berbagai atribut kemerdekaan Republik Indonesia terlihat sangat ramai di sepanjang pinggir jalan di pertengahan kota Kabupaten Nganjuk. Salah satunya penjual bendera yang berada di depan Gereja Katolik Paroki Santo Paulus. Tepatnya di Jalan Diponegoro, Kelurahan Gandung Kidul, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Dalam 3 hari, bisa meraup keuntungan hingga 2 juta rupiah. Memasuki bulan Agustus, Jumat 8 Agustus 2025, para penjual bendera merah putih dan berbagai atribut kemerdekaan lainnya terlihat sangat ramai di sepanjang pinggir jalan pertengahan kota Kabupaten Nganjuk. Berbagai harga yang mereka tawarkan relatif murah, mulai dari harga Rp35.000, Rp45.000 hingga Rp60.000. Dari harga tersebut tergantung dengan ukuran besar kecilnya bendera. Kurniawan, selaku pedagang bendera berasal dari Garut, Jawa Barat, ia mengaku telah berjualan bendera sejak tahun 2010 hingga sekarang 2025. Dalam kesehariannya, ia berjualan bendera mulai jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Berbagai bendera yang dijual mulai dari ukuran kecil, sedang, hingga besar. Selain bendera, Kurniawan juga menjual umbul-umbul dengan berbagai motif dan model. Selain itu, Kurniawan mengaku bahwa penjualan di tahun 2025 ini sangat ramai pembeli dibanding tahun kemarin. Omset penjualan dalam 3 hari bisa mendapatkan keuntungan hingga 2 juta rupiah. Alhamdulillah udah 3 hari ini adalah 2 kodi, 1 kodi ya. Rupa-rupa macam-macam. Ada yang 35, 45 sampai 60. Umur-umurnya ada harga 35. Kalau yang paling gede harga 60. Kalau tahun kemarin bagusan tahun sekarang. Di akhir, Kurniawan berharap untuk tahun depan dagangannya bisa terus ramai pembeli seperti tahun sekarang. Yohanes Alberto, Java TV melaporkan. Beralih ke Morowali pemirsa, sejumlah orang diketahui melakukan penyerangan ke petugas keamanan di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP yang diduga imbas dari kematian warga berinisial MR setelah dianiaya oleh oknum polisi dan 3 oknum petugas keamanan di kawasan perusahaan. Hal tersebut dibenarkan oleh keterangan Kasih Humas Polres Morowali Mandar, Ibda Hamid dalam keterangannya pada Minggu 10 Agustus lalu. Ia mengatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan pihak kepolisian. Sebelumnya, kasus penyerangan dan penjarahan sejumlah aset milik PT IMIP terjadi pada Jumat 8 Agustus lalu pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Diketahui, sejumlah orang tak dikenal membawa senjata tajam dan diduga akibat kasus pengeroyokan oknum security dan anggota Polda Sulteng yang menyebabkan MR meregang nyawa. Imbas dari kejadian menegangkan tersebut, Polres Morowali berhasil mengamankan sejumlah pelaku penjarahan. Sementara itu, menurut manajer media relation PT IMIP, Dedi Kurniawan menyebut bahwa lokasi gerbang keluar masuk karyawan yang berada di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Morowali, dijaga ketat personil kepolisian dan pihak TNI, serta petugas keamanan perusahaan. Kabid Propam Polda Sulteng Kombes Pol Roy Satria Putra
mengatakan oknum polisi yang terlibat kasus tersebut nantinya akan menjalani proses pidana dan etik yang berlaku. Java TV melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan sejarah panjang dari penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Ia juga mengungkit bahwa negara ini pernah diperbudak, diperlakukan rendah, dan selalu diadu domba. Hal tersebut ia sampaikan ketika memimpin upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu 10 Agustus lalu. Ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia pernah memiliki sejarah yang kelam. Saudara-saudara sekalian, bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa kita bangsa yang kaya, tapi bangsa kita, Nusantara kita, ratusan tahun diganggu, ratusan tahun diinvasi, ratusan tahun dijajah. Prajurit-prajurit muda yang di depan saya tidak boleh sekali-sekali melupakan sejarah bahwa nenek moyang kita, bahwa kakek-kakek kita, eyang-eyang kita, orang tua kita pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang. Jangan pernah lupa sejarahmu. Makanya bangsa kita butuh tentara yang kuat. Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Saya katakan sekali lagi, tidak ada bangsa yang merdeka tanpa tentara yang kuat. Ia mengatakan bahwa generasi muda, khususnya TNI, tidak diperbolehkan melupakan sejarah kelam tersebut. Ia juga mengingatkan penjajahan yang dialami oleh Indonesia yang berlangsung selama ratusan tahun sehingga kekayaan bangsa dirampas. Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat pertahanan nasional. Ia menyebut bahwa situasi dunia saat ini penuh ketidakpastian sehingga ancaman yang mengintai dapat terjadi kapan saja. Java TV melaporkan. Masih di pemerintahan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyinggung konflik yang berkecamuk di Eropa dan Timur Tengah saat dirinya memimpin upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Dalam sambutannya, saat menjadi pemimpin upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer pada Minggu 10 Agustus lalu, Prabowo mengungkap bahwa perang besar terjadi di benua Eropa dan tragedi kemanusiaan di Timur Tengah bisa menjadi peringatan bahwa bangsa yang lemah bisa menjadi korban. Di mana-mana, di kontinen Eropa perang besar terjadi. Di Timur Tengah kita melihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan. Orang tua, ibu-ibu, anak kecil dibantai dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan membela blok manapun, sehingga ia mengatakan bahwa Indonesia harus memiliki pertahanan yang kuat. Prabowo mengungkapkan bahwa TNI merupakan bagian dari pertahanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Adapun kehadiran para tokoh yang mengenakan seragam TNI disebutnya sebagai tanda bahwa mereka siap mempertaruhkan diri bersama rakyat Indonesia. Java TV melaporkan. Kita beralih ke peristiwa kriminal pemirsa. Misteri penemuan mayat di dalam sumur Wonotunggal, Kabupaten Batang akhirnya terkuak. Korban adalah warga Pekalongan yang diduga dibunuh secara sadis oleh seorang pemuda dibantu dua kawannya akibat dilanda api cemburu. Pacarnya digoda di medsos oleh korban.
Misteri penemuan jasad pria di dalam sumur Dukuh Tegal Sari, Desa Wonotunggal, Kabupaten Batang akhirnya terkuak. Polisi memastikan korban adalah Ahmad Mukni Sodik, 27 tahun, warga Desa Pagung Menganmas, Kecamatan Karang Dadap, Kabupaten Pekalongan. Kapolres Batang AKBP Edi Rahmat Mulyana mengungkap korban dibunuh secara sadis oleh AT, 24 tahun, dibantu SK, 29 tahun, dan YI 20 tahun. Aksi keji itu dipicu api cemburu karena pacar AT berkomunikasi intens dengan korban lewat media sosial Facebook. Pertemuan pada 17 Juli 2025 menjelang tengah malam berujung duel. Korban dipukul bertubi-tubi hingga lemas, lalu kepalanya dibenturkan ke tembok. Saat korban pingsan, AT panik dan meminta bantuan SK untuk memindahkan korban. Namun SK menolak. AT kemudian meminta YI membantu mengangkat tubuh korban dan membuangnya ke sumur. Barang-barang korban termasuk ponsel, sandal, baju, dan sepeda motor ikut dijual untuk menghilangkan jejak. Jasad korban ditemukan pada Sabtu 9 Agustus 2025 dalam kondisi rusak parah. Proses evakuasi melibatkan petugas damkar, sedangkan identifikasi dilakukan tim Dokes Polda Jawa Tengah di RSUD Batang. Akan tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan atau di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia. Untuk korban atas nama Ahmad Mukni Sodik almarhum, ya, alamat di Pekalongan. Kemudian pelaku tersangka pertama inisial AT alias Kasmo, laki-laki, pekerjaan buruh, umur 24 tahun. Tersangka 2 SG, laki-laki, pekerjaan buruh, umur 29 tahun. Tersangka 3 YI, laki-laki, buruh, umur 20 tahun. Di TKP tersebut, ya, ada bau tidak sedap. Kemudian para saksi masyarakat seputaran situ, ya, mendatangi sumur tersebut dan kemudian mencari penyebab adanya bau tidak sedap tersebut, ya. Satu saksi turun ke sumur, ya, untuk mengecek. Jasad berhasil dievakuasi dan kemudian dibawa ke RSUD Batang. Kejadian tersebut, barang milik korban yaitu baju, kemudian sendal, handphone, dan sepeda motor, ya. Dan sepeda motor tersangka juga kita amankan, dan juga handphone tersangka kita amankan. Dan ada sajam yang kita amankan. Ini tidak sempat dipakai oleh tersangka, namun dibawa ke TKP pada saat kejadian. Modusnya karena rasa cemburu, ya. Jadi antara korban dan tersangka ini tidak saling kenal. Tersangka berhubungan dengan pacarnya, dan pacarnya ini dia melakukan chatting Facebook, ya, melalui Facebook dengan korban. Diketahuilah oleh tersangka 1. Kemudian tersangka 1 cemburu, ya, menggunakan akun milik pacarnya, janjian dengan korban. Pada tanggal 17 Juli, tepatnya pukul 23.00, ketemulah antara tersangka dan korban di TKP, ya. Kemudian adu mulut dan terjadilah perkelahian antara tersangka 1 dan korban. Dan untuk tersangka 2 dan 3 memantau situasi di TKP. Untuk pasal kita kenakan 338 Junto 55 KUH Pidana, kemudian pasal 365 ayat 3 Junto 55 KUH Pidana
dan pasal 170 ayat 2 huruf 3E KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Adapun korban telah dimakamkan pada Minggu 10 Agustus 2025 di pemakaman desa setempat. AT mengaku tega menghabisi korban karena kesal pacarnya terus dihubungi melalui akun media sosial Facebook. Sing duwe usul lebokin sumur sapa? Sampean. Tadi sampean sing mancing kuwi, sing mancing korban. Awalnya kenapa itu? Kamu nekat kayak gitu? Temennya dene inbox ning FB cewek itu, Pak. Oh, terus Dene ngajak ketemu terus. Kamu mancing harinya? Lalu kan ngomong, "Dek, aku wis duwe cowok emangnya ora wedi cuman." Pakai dene ngomong orang dia apa urusane karo cowokmu, kowe sing cowok sok urung bujur apa gitu. Terus Labar gue, dene kekeh ngajak ketemu terus. Lalu gue tak kai nomor WA tapi WA-ne WA aku. Labar gue tak ketemu ning kuwi ning pasar Tugu Pak. pada ini TKP gue. Iya. Terus setelah korban datang ke situ, kamu ngapain aja itu? Pertama ngobrol Pak, sempat itu cekcok lah. Akhirnya saya pukul, sempat terjadi perkelahian Pak. Terjadi perkelahian, kamu kalah. Hari dibantu teman-temanmu itu. Dia bukan kalah Pak. Langsung dikeroyok. Langsung dikeroyok berarti. Dikeroyok, saya kan pernah saya cekik lehernya. Terus dia bangun, saya benturkan kepala ke tembok. Dia pingsan sekitar mungkin hampir setengah jam Pak. Terus saya panik mau ini gimana itu kan. Nah itu saya akhirnya ke dalam. Yang punya ide untuk masukkan sumur siapa? Saya. Kamu. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 338 nomor 55 KUHP, pasal 365 ayat 3 nomor 55 KUHP, dan pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Solihin Kohar, Java TV, melaporkan. Informasi terakhir pemirsa, Festival Curug Bengkawa di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang resmi dibuka oleh Bupati Pemalang pada Minggu 10 Agustus 2025 lalu. Adapun Festival Curug Bengkawah yang bertema merayakan keindahan alam dan budaya Pemalang secara resmi dibuka oleh Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Kegiatan ini diprakarsai oleh mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Gadjah Mada sebagai upaya memperkenalkan potensi wisata alam sekaligus melestarikan budaya lokal. Rangkaian acara festival ini diwarnai berbagai kegiatan menarik seperti lomba tari, karaoke, hingga pertunjukan seni yang melibatkan masyarakat setempat. Di acara ini, antusiasme warga terlihat tinggi dengan ratusan pengunjung memadati area wisata. Terima kasih dulu buat teman-teman KKN UGM dan juga Pak Kades Kasur yang sudah mengundang kita untuk acara pagi hari ini. Ya, potensinya luar biasa, tadi sudah diskusi sedikit-sedikit untuk kerjasama ke depannya, dan memang perlu sentuhan dari multi dinas ya, juga multi stakeholder yang ada untuk pengembangan potensi kasur ke depan. Pak, harapannya dengan festival ini seperti apa? Kalau UGM tentunya berharap ini bisa menjadi agenda rutin tiap tahun. Kami juga akan support untuk pelaksanaannya sejauh ini sudah bisa lebih punya komersialisasi yang lebih bagus di depannya. Apa Pak milih di KKN di Desa Curug Bengkawah ini Pak? Kalau saya pribadi, saya punya keterkaitan dengan Curug Bengkawah ini. Jadi pada saat evaluasi fungsi kawasan ini sebelumnya kan cagar alam, sekarang kan berubah menjadi taman wisata alam. Saya adalah ketua tim teknis untuk perubahan fungsi itu. Nah, setelah di dalam dokumen perubahan fungsi itu kan saya mengunci bahwa pengelolaan Curug Bengkawah ini selain dari taman wisata alam dikelola oleh masyarakat. Nah, saya mengamati dalam 5 tahun setelah saya terlibat dalam proses itu
kok tidak ada progres yang cukup signifikan gitu. Sehingga saya merasa kalau saya turunkan anak-anak KKN mungkin bisa mengakselerasi proses gitu. Solihin Kohar, Java TV, melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.